Banyak yang bilang ada 3 cinta terpanjang di dunia, gitu kan. Yang pertama cinta Tuhan sama umatnya. Yang kedua cinta orang tua dengan anaknya. Yang ketiga cinta fitri. Soalnya 7 season begitu. Nah sekarang ternyata ada cinta terpanjang dan sejati yang dibuktikan dengan keviralannya. Masih tahu dong? Kisahnya siapa? Langsung kita lihat video berikut ini. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini kita undang pasangan yang lagi viral nih. Ada Bapak Maruli dan Ibu Risna. Pasangan ini sudah bersama selama 39 tahun loh. Viral karena pesta pernikahan yang begitu megah pada zamannya. Kira-kira apa ya tips hubungan biar awet versi mereka? Saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Itu dia video yang viral yang sempat bikin saya sama istri ngerasa, wah nih kalau di Jakarta kita undang nih. Kita pikir di luar Jakarta. Langsung kita ketemu dengan Ibu Krisna juga Pak Maruli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Ini sebuah konten yang sepertinya mengguyur kemesraan ya bangsa Indonesia nih. Di antara cerita berita-berita perceraian, perselingkuhan segala macam. Ada bukti loh bahwa kalau jodoh itu emang luar biasa. Karena kalau nggak salah di video itu disebutkan 39 tahun kenalnya. Iya. Wah, luar biasa nih. Sebelum kita tanya, emang nggak ada bosen 39 tahun bareng gitu ya? Ketemunya di mana, Pak? Jadi awal ketemunya itu kita ikut satu kegiatan yang pada tahun 80-an itu booming, yaitu Gerak Jalan Bogor Jakarta. Wah, dulu masih sering itu ada katanya. Ya, Bogor Jakarta itu istri saya ikut sebagai peserta, saya ikut sebagai tim hura-hura bawa motor. Sebentar. Gerak Jalan Bogor Jakarta. Bogor Jakarta. Jauh banget, Ibu. Iya. Tapi pada saat itu Kayaknya deket ya? gimana ya, karena euforianya lagi booming ya, itu hampir setengah sekolah itu bolos semua gara-gara ikut. Mulanya kita di-strap. Gara-gara hampir di kelas tuh jarang siswa yang Masuk, pada bolos semua. Karena semua ikut itu. Ikut itu. Udah gitu ketemunya di mana? Ibu Gerak Jalan. Ya. Bapak Saya dengan tim saya ya bagian yang hura-hura, nyari-nyari kalau ada yang lemah nanti jalan kita ajak naik motor nih. Nah, disitulah kenalannya. dia mah ikut seru-seruan aja, jalannya emang Oh, enggak. bukan panitia, bukan peserta juga. Karena waktu itu rame kan, jadi berapa temennya pada bawa motor itu pada ikut-ikutan, cuma mau Oh, cowok-cowok modus aja nih. Mau cari gebetan kayaknya. betul. Satu sekolah Bapak Ibu? Enggak. Beda sekolah. Beda sekolah? Iya. Tapi ngejarnya kenapa sekolah ini? Bapak sekolah apa, Pak? Saya di SMA 52, Jakarta 52. Utara. Kalau saya di 15. SMA 15. Libel. Jakarta Utara juga. Nah, Libels teman-teman semua ya. Iya. Oh ya, kita klarifikasi bahwa pasangan ini viralnya itu kan Sumatera Utara, ternyata bukan pasangan yang tinggal di Sumatera Utara. Itu honeymoonnya guys, kita juga salah waktu itu. Siap. Nah, kemudian itu masih belum ada ini, belum. Kenapa tertariknya ke Ibu? Ya melihat itulah cinta pandangan pertama ya. Keren juga nih kalau dijadiin pacar ya kan. Terus kejar sampai akhir finish. Dan terakhir finishnya waktu dia dapat piagam di Patung Patani ya, itu saya serobot piagamnya. Wah, dia kata, kok diambil? Saya bilang, tenang, nanti gua anterin ke rumah lo. Nah, itu modus juga tuh piagam saya ambil. Biar bisa ke rumah. Waktu kenalnya juga modus. Nggak kenal, tiba-tiba tarik Tali sepatunya saya tarik. Kita lagi saya isengin gitu. Oh, iya. awalnya berantem dulu, ini ngapain sih gitu kan? Emang udah ngincer berarti Udah Bapak? ngincer. Dari kilometer berapa lo ngincer, Pak? Udah, dari sebelum berangkat udah kita incar. Pak, sebelum akhirnya Siap. Bapak nih tertuju pilihannya ke Ibu. Apa sih yang menarik dari Ibu sampai Bapak akhirnya fokusnya ke Ibu? Kalau awal pandangan pertama memang saya lihat di mata saya cantik. Tapi lama-lama cantiknya auranya itu dari dalam. Wah, Masya Allah. Udah gitu kemudian Bapak nganterin piagam ke rumah. Ke rumah. Ternyata rumah deket, jarak 1 kilo.
selama ini kemana? Selama ini nggak tahu kalau Ya ada bidadari ampun. daerah saya gitu. Satu kecamatan kita tinggal. Satu kecamatan. Satu kecamatan. Padahal kita juga sama-sama eksis ya waktu itu ya. Iya. Dia eksis dengan kehidupan kita eksis. Oh, di sekolah masing-masing ini Iya. populer gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian resminya jadi pacar berapa lama setelah itu? Di tanggal sebenarnya 31 Desember itu udah iya. 84 di situ pernyataan. Jadi pas tahun 00 baru itu ya? sebenarnya udah jadi. Nah, gitu. Jadi mau tahun baru. Tahun baru 85. Ya, tapi tahun 84 nggak jadinya. Oh, gitu. 84-nya saya tembak. Tahun baru 8500 udah resmi jadi. Udah resmi. Heboh dong sekolah Anda. Nggak juga sih, karena mereka nggak tahu gitu kan. Oh, Karena nggak tahu. Kita kan nggak satu diam-diam. sekolah, dia. Tapi lama-lama karena sering bareng jadinya ya tahu juga Ya, sih. tahu semuanya. Keluarga udah langsung atau belum? Belum lagi 2 tahun ya kita. 2 Awalnya tahun baru backstreet. 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 Pura-pura nggak pacaran lah, main-main aja. Oh, Tapi lama-lama tahu juga. ketahuannya? Ya, itu Tahunya tadi yang apa biasa kan kalau lagi PDKT gitu nganternya ke sekolah kan. Pada zaman itu dia punya geng motor yang pokoknya orang di sekitar situ takut. Dilan kayaknya nih. Pokoknya game motor anak priuk lah. Jadi Oh. kalau Takutin anak priuk ya kan. jadi paling takutin gitu, nganterin sekolah, yaitu nganterin sekolah tiba-tiba kita makan mie ayam ya di pinggir Danau Sunter itu. Supir rumah lihat, lapor sama orang rumah. Kok tadi kayaknya itu lagi makan ini berdua deh, lagi makan Lagi mie mesra. ayam. Pulang-pulang saya langsung disidang. Nah, Kamu katanya cuma teman, tapi kok kayak gitu sih, lengket banget berdua gitu. Satu lagi teman saya keceplosan, lihat foto album di depan orang tua, dia bilang gitu, ih ini pas foto sama teman kuliah nih, itu udah berapa tahun ya? Ini 2 tahun itu kan, kok ini apa nempel banget nih si siapa ya waktu itu? Terus teman saya bilang, waduh kalau Maruli tahu nih bisa ngamuk. Udah mama tambah. Oh. Nah, kan ada apa sih sebenarnya kamu berdua gitu. Nah. Ya udah deh lama-lama akhirnya ya udah pasrah. Gitu. Tapi pinternya lagi kebetulan abinya ini dia memang segala macam cara ya. Pokoknya mengambil hati keluarga, dibikin kita tuh semua satu keluarga tuh ketergantungan. Kalau apa-apa ngurusin kalau nggak ada abinya tuh, kayaknya kita kayak kehilangan udah jadi kayak anak. Jadi lama-lama sampai di rumah tuh dibikinin kamar tuh karena saking Jakarta kan kita nggak ada anak laki-laki kan. Jadi ya bener-bener yang udah diterima akhirnya. Udah diterima gitu. Karena Bapak akhirnya ketergantungan. Pintar juga ngambil hatinya nih kayaknya. Iya. Nah, jadi total berapa tahun bersama? 13 tahun pacaran, kemudian kita berumah tangga 26 tahun bersama-sama. Seperti lagu itu selalu bersama 39 tahun. Tahun guys, waduh. Itu lama juga nih kan tentunya keistiqomahan dalam mencintai seseorang nih, Masya Allah, luar biasa. Nah ini yang uniknya kenapa harus nunggu sampai 13 tahun? Soalnya kan kalau udah sek kenapa nggak langsung aja tuh? Jadi kita pada saat itu mungkin zaman masih ada perkawinan boleh 2 agama itu zaman Jamal Mirdad dan Lydia Kandou. Setelah itu kan keluar peraturan pemerintah bahwa tidak ada boleh lagi kawin 2 agama atau beda agama. Ya kita masih berselisih, saya dengan agama saya, Nunis. Oh, Bapak justru yang mu'alaf jadi? Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Ya akhirnya ya setelah itu saya pelajarin, saya ikutin, saya yakin ya saya harus coba belajar. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun dulu kalau kita waktu zaman masih pacaran bahas tentang agama tuh Selalu nggak ketemu. nggak ketemu, Pasti pasti ribut. ujungnya berantem. Satu ribut atau udah nggak usah ngomongin agama, Ya, pasti gitu. agama. Ya? udahlah, Deh. nggak usah dibahas deh gitu. Kita enjoy aja deh, jalan-jalan aja deh. Asik aja lah gitu. Iya. Kita pacar-pacaran aja dah, nonton-nonton bareng. Pokoknya sampai akhirnya saya ketemu titik pasrah gitu ya kan. Alhamdulillah, seperti membalikan telapak tangan kalau Allah udah Ya, berkenan udah ya. jodoh. Ketika kita benar-benar pasrah kepada Allah, disitulah nusratullah, pertolongan Allah akan datang. Masya Allah. Terus udah pasrah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang nyangka kalau Bapak dulu ini mu'alaf. Kita ustaz banget. Insyaallah. Kita sempat ngerasain Pak kayak gitu Pak. Beda nggak jadi waktu itu. Jadi, wah emang kayaknya Berat emang kalau masalahnya. ngomongin beda agama pasti terberantem. Iya. Bisa ngomongin lah. Iya, betul. Alhamdulillah, sekarang Masya Allah udah berdua selama total 39 tahun. Nah, kita ngomongin yang lain nih Pak. Dan Ibu.
selama 39 tahun pernah nggak sih ada rasa bosan? Kalau saya merasa bosan nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalau saya bilang mungkin karena beliau ini kan orang tuanya memang turunan ulama ya, mungkin doanya keluarga. Jadi saya nggak pernah melihat ada kekurangan. Maksudnya kenapa ya nggak ada rasa bosan gitu? Kalau kekurangan pasti ada, nggak ada rasa bosan nggak ada. Gitu. Bagaimana cara memaintain rasa itu? Ketika Kan banyak godaan nih, laki-laki itu kan godaan di luar baik segala macam, tapi tetap jadi fokus ke ibu. ada satu kegiatan kami yang mungkin itu juga membuat kami bertahan, yaitu kami pernah waktu masa pacaran tukar-menukar buku diary. Jadi diary saya tulis seminggu, kemudian saya oper ke pacar saya, pacar saya kasih ke saya diary dia, saya tulis seminggu. Jadi sering tukar. Jadi isi hati curhat-curhatan lah di situ. Ya curhat tentang saya kesepian, nggak ketemu kamu, begini-begini. Nanti tukar. Jadi akhirnya walaupun kita nggak bisa ngomong, tapi dari itu yang bercerita. Ide ini dari siapa? Dari bapak, dari ibu? Berdua. Jadi kita tukeran diary yuk gitu. Ini romantis sih berarti. Ya begitu-gitu harus ada sense romantisnya atau bisa ngelakuin itu. Dan dua-duanya masih bisa begitu ya? Ya. Aduh, Terus zaman dulu kan kita masih pulsa mahal tuh, ya kan masih mahal. Kita sampai beli HP. Kita beli khusus HP, karena jarak ke rumah dekat. Satu-satu kita pegang HP. Jadi kalau mau lagi kangen-kangenan pakai HP. Sayang, kamu lagi ngapain? Zaman intercom itu? Iya. ini? Breaker. Orari. Orari. Kita khusus beli HP untuk berdua. Ya ampun. Sampai pas lagi kangen-kangenan gitu hujan. Hujan-hujanan dia ke atas karena nggak kedengeran kan suaranya ke atas Atas rumah. Atas rumah. Ya Pakai HP gitu kan. Kalau dulu kan pulsa mahal. Ya kan? Sekali waktu pernah Pak saya mau ulang tahun tapi ada keperluan ke Jogja. Terus rupanya dia sudah merencanakan mau merayakan kasih surprise. Tapi pas sampai rumah saya nggak ada. Saya udah OTW ke Jogja. Dapat kabar OTW ke Jogja. Dapat kabar ke Jogja. Terus padahal saya nggak jadi ke Jogja, tapi ke tempat saudara. Kita balik lagi, ngejar sama temen. Ke Jogja? Naik motor sampai mana tuh ya? Cirebon. Sampai Cirebon. Karena mau ke Jogja? Karena Dia saya perkirakan, cuma mau ngucapin langsung. saya perkirakan ini baru berangkat setengah jam kata bibinya. Sekuat apapun tolong waktu masih sampai Cikampek kan ya, masih kalah. Kalau saya dengan ranking saya waktu itu kecepatan 140, saya 3 jam bisa sampai Cirebon, dia harusnya 4 jam sampai Cirebon. Sampai Cirebon sudah nggak nongol satupun mobilnya yang saya cari. Ya udah saya pulang lagi. Totonya ada di rumah, nggak jadi ke Jogja. Dulu nggak ada handphone ya Pak ya? Nggak ada teknologi handphone. Telepon ada telepon rumah, kita harus mesti cari telepon koin. Bener ya ampun. Iya betul. Ibu gimana denger suami apa begitu dulu? Pacar lu apa begitu gimana? Iya, udah terbiasa sih bertahun-tahun pada saat itu ya. Nggak cuma itu aja sih. Ada juga kalau misalnya lagi ini nih, lagi berantem ya. Nanti dia cari perhatian ya Pak, karena kan dia memang jagonya di motor pada saat itu. Dia sengaja ngebut atau nggak di sirkuit Ancol, ntar pulang-pulang tangannya kondisi udah pakai apa tuh? Digigit gitu loh. Jadi cari perhatiannya gitu. Kadang-kadang kecelakaan itu bagian dari modus. Iya, dari modus juga. Gitu. Bang luka nggak apa-apa, yang penting dapat perhatian gitu. Iya. Aduh. Belakangan ada video dari bapak sama ibu nih ya, yang viral. Dan viralnya itu sebenarnya mengguyur rasa keviral banyak berita-berita yang kayak bagaimana gitu, katanya cinta sejati itu ada loh, dan semua pernikahan tuh kepengen sampai bisa selama itu. Nah, boleh tahu nggak cerita latar belakang dari video itu? Jadi itu setelah kami akad nikah, itu sebenarnya sebelum kita resepsi di Horizon, jadi kita akad nikah dulu, terus kita tentukan berdua musyawarah, mau kemana nih kita liburan. Bulan madu mau ke Bali, mau ke Singapura, atau mau kemana. Akhirnya kami putus karena istri saya belum tahu kampung halaman saya, akhirnya kami pilih ya tanah leluhur orang tua saya ke Sumatera Utara. Jadi disitulah kami honeymoon. Dan pada saat honeymoon itu ya, karena ini kan namanya honeymoon, momen yang sangat-sangat ini bersejarah. Ya kalau bisa semua kita abadikan, jangan satupun yang terlewat. Gitu. Makanya sangat banyak tahun 97 itu orang bilang itu pacaran, padahal sebenarnya bukan pacaran, itu sedang honeymoon. Masa kalau pacaran kita boleh nginep bareng, terus satu hotel bareng enggak? Jadi itu sebuah momen. Ya lagi cinta-cintanya selama ini kita
belum resmi, kemudian sudah halal, akhirnya ya apapun gerak-gerik istri saya videoin. Iya, Bapak kayaknya semua istri Saya videoin. lagi belanja, Lagi ini apa semua, aja ya saya Allah. videoin, ya kan? Ini kayaknya bapaknya bucin nih kayaknya kalau kita Bukan lihat sih. bucin lagi. Nah, Bapak itu semua masih Masih ada semua. masih dokumentasinya masih. Masih ada semua. Dan setelah itu kalau nggak salah ada apa namanya foto pernikahan Ya. kalau nggak salah waktu itu di salah satu hotel itu ibaratnya di tahun itu bisa dibilang megah Ya. gitu. Ini gimana ceritanya?